Selamat pagi Bapak, nama saya Dr. Afga, dari pada bagian ini. Ini Bapak siapa? Bapak Nala. Ini Bapak Nala. Jadi apakah ada yang dikeluhkan hari ini Bapak Nala? Tidak ada sih, Dok. Sebenarnya apakah punya penyakit seperti hipertensi, jantung ataupun penyakit yang berhubungan dengan sistem organ lainnya? Tidak. Tidak ada. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan arteri perifer atau arteri perifer ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kelainan di balik arteri Bapak maupun di arteri di bagian lengan atas ataupun di bagian kaki Bapak. Ini saya juga izin untuk menyentuh ataupun mempalpasi di bagian jari Bapak seperti bagian paha, lalu di bagian itu di bagian lengan Bapak. Apakah sedia? Siapa? Oke, sedia. Oke, yang pertama saya akan mengawali dengan kita melakukan keberadaan Bapak di sini. Yang pertama kita mulai instruksi terlebih dahulu. Yang pertama nanti saya akan minta Bapak untuk mengangkat lengannya sampai di bagian ketiak atau ini. Jangan kenanya juga. Jadi kita inspeksi untuk mendeteksi apakah ada warna ataupun perubahan warna pada kulit pasiennya seperti cyanosis ataupun yang lainnya. Kita deteksi tekstur kulitnya juga, apakah ada perubahan tekstur kulit di sini, tidak ada. Lalu kita deteksi apakah ada ulkus ataupun ulcer pada kulit pasiennya. Lalu yang juga kita cek apakah ada edema, non-pitting ataupun pitting edema pada pasiennya. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan pada palpasinya. Pertama kita akan cek suhu di bagian telapak tangan pasien. Saya meletakkan kulit tangan kita. Ini Pak, saya di sini untuk cek suhu tangan. Lalu kita bandingkan antara tangan dan kirinya. Oke, ini keduanya hangat sehingga itu profilnya normal. Dan berikutnya kita akan mengecek palpasi di bagian arteri radialis pasiennya secara bersamaan ke kanan dan kiri. Ini siapa ya? Oke, kita cek dan bandingkan nadi di kedua arteri radialis. Ini sama dan juga simetris, ini normal. Yang berikutnya kita lakukan arteri di bagian radialisnya, kita palpasi bagian lengan atasnya. Lalu kita bandingkan antara kanan dan kirinya. Kita ini normal, jadi dia bersamaan nadinya. Dan berikutnya kita cek di bagian arteri karotid pasien. Untuk kita lakukan sendiri, kita akan palpasi ke belakang pasien. Ini sih Pak. Kita palpasi di leher pasiennya. Oke, kita bandingkan antara kanan dan kirinya seperti ini. Oke, ini sudah simetris ya, dia normal. Oke, berikutnya nanti saya minta Bapak untuk tidur rentang di bagian bed untuk mengetes suara berat pada arteri Bapak leher Bapak. Oke, sampai di tengah Pak. Kita mengetes suaranya. Oke, kemudian kita akan cek apakah suara tambahan di bagian pasiennya dengan diafragma stetoskopnya. Oke, permisi ya. Oke, normal untuk bagian arteri karotid kanannya. Ya, Pak, sebelumnya saya minta Bapak untuk menoleh ke arah kanan terlebih dahulu. Kita cek di arteri karotid kirinya. Oke, menoleh ke arah sebaliknya Pak, ke arah kiri. Kita cek arteri karotid di bagian kanannya. Oke, baik, normal, tidak ada suara berat tambahan. Oke, baik, berikutnya kita akan cek arteri abdominalis di bagian perut pasiennya. Pertama kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada massa pulsatil di bagian perut pasiennya. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan pada pemeriksaan auskultasinya. Kita letakkan diafragma pada strip ini dengan cara mendeteksi umbilical pasiennya, lalu naik 5 cm ke atas dan juga ke lateral 2,5 cm. Dan kita akan dengarkan suara apakah ada suara tambahan pada di bagian aorta abdominis pasiennya. 5 cm lalu ke arah lateral 2 cm. Oke, tidak ada suara beri tambahan. Lalu kita cek di arah sebaliknya juga dengan cara yang sama 2 cm ke arah kiri. Oke, baik, normal juga ya Pak, tidak ada suara tambahan untuk fluid di bagian aorta abdominis pasiennya. Oke, yang berikutnya kita akan mengecek arteri pada bagian kaki pasiennya. Pertama, Pak bisa mengangkat ini dahulu, angkat ceramahnya. Ini sama. Yang semampunya saja Pak, nggak apa-apa. Untuk yang kirinya juga mengisi. Oke, terima kasih. Pertama kita akan menginspeksi lebih dahulu
untuk mendeteksi apakah ada perubahan warna seperti kebiruan atau sinus pada kulit pasiennya. Lalu kita cek tekstur kulit pasiennya, apakah ada perubahan tekstur kulit pada pasiennya. Kita cek apakah ada ukus ataupun ulcer pada kulit pasiennya juga. Juga yang terakhir kita cek apakah ada edema, non-fitting atau fitting edema. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan. Pertama kita akan palpasi di bagian arteri femoralisnya, keduanya langsung. Kita permisi Pak ya. Kita akan cek arteri femoralis di bagian inguinalnya secara bersamaan seperti ini. Kita bandingkan denyutnya kanan dan kiri. Ini normal ya Pak, jadi dia ada kuat dan juga simetris. Nanti berikutnya kita akan bandingkan antara arteri femoralis kanan dan juga dengan arteri radialis pasien. Oke, misi bisa bandingkan tangannya Pak. Oke, kita bandingkan denyut antara arteri femoralis dan juga arteri radialisnya. Oke, dia simetris ya Pak dan juga ada kuat, jadi normal untuk arteri radialisnya dan arteri femoralisnya. Berikutnya kita cek pada arteri di bagian belakang untuk pasien popliteal. Sembari itu saya minta Bapak untuk duduk terlebih dahulu dengan posisi gantung. Oke, kita akan cek di bagian lutut kanan terlebih dahulu dengan cara memprovokasi menggunakan dua jari atau dua tangan sekaligus seperti ini. Kita cek, kita bandingkan. Oke, ini normal, deteksi nadinya dan juga itu adekuat dan juga simetris. Kita bandingkan pada lutut bagian kirinya dengan cara yang sama seperti ini. Oke, ini normal. Oke, jadi kita lanjutkan ke arteri berikutnya yaitu arteri radialis pedis. Sini saya mencoba untuk didorong kembali. Di sini kondisi apa ya? Sini kita akan mencoba mempalpasi kedua arteri pedis pasien, itu dekat dengan tendon ekstensor di sini. Oke, di sini. Kita bandingkan antara denyut kiri dan denyut di bagian kanan pasiennya. Oke, sini teraba normal, adekuat juga simetris. Nah, berikutnya kita cek di arteri tibialis posteriornya, yaitu di belakang kaki di atasnya seperti ini. Oke, secara bersamaan. Oke, sini kita bandingkan simetris atau tidak. Oke, pada pasiennya dia simetris nadinya dan adekuat, dan berarti dia normal. Oke, yang berikutnya untuk tes berikutnya kita melakukan alarm tes, di mana kita akan mengecek potensi jalur ataupun potensi udara pada arteri radialis juga arteri femoralis pasien. Coba bisa duduk kembali Pak. Oke, pertama kita akan pada bagian tangan kanan pasien terlebih dahulu. Oke, kita akan minta pasien untuk menggenggam terlebih dahulu sekuat-kuatnya, lalu kita akan memblokir atau menekan di arteri ulnarisnya dan arteri radialisnya. Oke, misi Pak ya. Oke, kita akan ngecek potensi di bagian arteri ulnaris terlebih dahulu. Kita bisa lepaskan genggamannya. Kita lepaskan ulnarisnya. Oke, sini nampak warna kuningnya itu kembali merah di bawah 10 detik, yang mana itu normal. Oke, lalu kita cek di bagian arteri radialisnya, kita suruh pakainya untuk menggenggam kembali. Lalu kita tekan kedua arterinya. Untuk kali ini kita akan melepas di bagian arteri radialis pasien. Kita bisa melepaskan genggamannya. Kita lepas arteri radialisnya. Di sini normal, dia kembali ke mana normalnya, ya di mana itu normal ya Pak. Oke, berikutnya kita cek di tangan kirinya dengan cara yang sama. Oke, bisa menggenggamnya. Oke, menggenggam Pak. Oke, baik, kita blokir di dua arteri. Lalu kita lepaskan di arteri ulnaris terlebih dahulu. Oke Pak, bisa melepaskan genggamannya. Kita lepaskan ulnarisnya. Ini dia normal. Kita bisa menggenggam kembali. Kita akan lepaskan di bagian arteri radialisnya. Kita bisa melepaskan genggamannya. Oke, di sini normal ya Pak, jadi dia warnanya kembali kemerahan di bawah menjadi jadi normal. Oke, yang terakhir kita akan melakukan beberapa tes di sini. Nanti pasien kita suruh tidur lagi atau tidur telentang. Oke, nanti kita akan mengangkat kakinya selama 2 menit sebesar 90 derajat. Kita bisa tidur lagi. Yang pertama kita akan mengangkat kedua kaki pasien selama 2 menit sebesar 90 derajat. Kita bisa mengangkat kakinya 90 derajat. Oke, sini kita akan menangani pasien selama 2 menit sebesar 100 derajat selama 2 menit. Setelah 2 menit kita akan suruh pasiennya untuk masih duduk dan mengamati warna kulit pada pasiennya. Di sini jika sudah nampak pallor pada pasiennya, kita suruh pasien untuk duduk. Oke, ini sudah 2 menit, maka kita minta pasiennya untuk duduk dan melihat perubahan warna pada pasien. Kita bisa duduk Pak. Oke, kita cek pada warna. Jika kaki pasien kembali warna merah kurang dari 10 detik, maka dia normal, tidak ada gangguan arteri di bagian kaki pasien. Dan juga kita juga bisa menilai vena pasien, jika itu ada pengisian selama 15 menit maka dia normal. Oke,
Oke Bapak, jadi untuk hasilnya itu normal semua Pak, dari arteri kanan, arteri lengan kanan maupun lengan kiri itu normal, tidak ada potensinya, tidak ada obstruksinya, juga pada tadi juga normal, tidak ada obstruksi juga. Oke Bapak, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Oke, kira-kira bisa kami tambah, mari silakan mencatat dan juga ambil tangan terlebih dahulu.